Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran keempat di tema 3, subtema 3 pada semester 1 ini ya anak-anak ibu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perhatikan gelas yang berisi air es anak-anak. Apakah yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Tuliskan dan sampaikan pendapatmu. Nah, anak-anak, di sini caranya saat kita memperhatikan gelas yang berisi air es, yang terjadi pada bagian luar gelas adalah di luar gelas terasa dingin dan juga berembun. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kira-kira anak-anak? Nah, yang terjadi adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, itu adalah disebut dengan mengembun. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Nah, mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini ya, Nanda. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas anak-anak. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Jadi, yang anak-anak ibu harus tahu bahwa peristiwa mengembun adalah perubahan dari gas menjadi cair. Lalu, mungkinkah es mencair dapat menembus gelas? Nah, jawabannya ternyata udara di sekitar yang banyak mengandung uap air. Jadi ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi tetes di sisi luar itu bukan berasal dari dalam gelas, tapi berasal dari uap air ya anak-anak. Nah, kamu telah membaca penjelasan tadi. Apakah kata yang belum kamu pahami? Adakah kata yang belum kamu pahami? Nah, mari kita diskusikan untuk memahami artinya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ya. Misalkan anak-anak ibu menemui kosakata baru. Contoh, anak-anak ibu mendapatkan misalkan uap. Nah, apa itu artinya? Lalu tetes air. Misalkan anak ibu tidak tahu apa artinya. Lalu suhu. Nah, boleh bermacam-macam apa saja katanya yang kata-kata yang belum anak-anak ibu pahami, silakan anak-anak ibu bisa mencari artinya. Arti ini bisa dicari dari kamus ya. Buatlah kalimat dari kosakata tersebut dan pilih satu kata saja untuk dijadikan kalimat. Nah, kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun anak-anak. Nah, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Yang pertama, alat dan bahan, siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Biarkan 1-2 menit. Bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Kamu telah mengamati hasilnya. Nah, mari kita tuliskan percobaannya. Nah, ini masih percobaan dalam bentuk mengembun ya anak-anak. Tentunya jika anak-anak ibu melakukan percobaan ini, anak-anak ibu akan tahu apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Nah, setelah melakukan percobaan, mari kita lengkapi bagian berikut ini. Jadi apa itu mengembun? Nah, tuliskanlah mengembun adalah. Nah, lalu contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari kita. Tadi sudah ada beberapa contohnya. Misalkan gelas yang diisi air es.
Lalu ada kaca dari mobil tadi. Nah, apalagi kira-kira ya anak-anak? Mari berpikir bersama. Lalu buatlah di dalam tabel berikut. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Nah, lakukan secara berkelompok, wawancarailah orang-orang yang mempunyai peran di sekolahmu. Tanyakan tugas dari masing-masing orang-orang tersebut. Tuliskan hasilnya di tempat yang telah disediakan. Nah, anak-anak, karena ini Anda belum bisa mengerjakannya, jadi Ibu beritahu ya. Misalkan peran sebagai kepala sekolah, tugasnya adalah mengawasi sekolah dan juga mengkoordinasi atau mengatur dari peraturan sekolah. Lalu yang kedua peran guru, misalkan guru tugasnya adalah mendidik, mengajar, memberikan pengajaran bagi anak-anak muridnya. Lalu apalagi peran yang ada di sekolah, misalkan petugas perpustakaan, contohnya tugasnya adalah menjaga buku perpustakaan dan mengatur peminjaman dan pengembalian buku dari siswa-siswa. Contohnya ya. Nah, bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan berumput. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. Satu orang pemain berperan sebagai penjaga gawang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar tentang teknik menendang bola. Sekarang praktikkanlah teknik tersebut. Jadi, kegiatan dimulai dengan melakukan permainan tembaklah aku. Berbarislah membentuk lingkaran. Dua orang siswa berada di lingkaran tengah. Di tengah lingkaran ya, maksudnya siswa yang membentuk lingkaran berlari searah atau berlawanan arah jarum jam. Lakukan sesuai perintah gurumu. Siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola. Tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran. Bola ditendang setelah mendengar bunyi peluit dari guru. Gunakanlah bola plastik untuk permainan ini anak-anak. Nah, jadi kita mempunyai permainan olahraga ya di sini. Permainannya itu yaitu menendang bola dan nama permainannya adalah tembaklah aku. Anak-anak Ibu bisa memperhatikan pada gambar. Nah, untuk permainan ini tentunya akan seru sekali bukan jika kita bisa melaksanakannya. Semoga pandemi ini segera berakhir ya anak-anak. Nah, kegiatan bersama orang tua kita pada hari ini adalah berdiskusi tentang beragam peran yang ada di lingkungan rumah bersama orang tua. Kegiatan lainnya adalah mengamati proses mengembun di sekitar rumah kita. Nah, sekian pembelajaran kita ya anak-anak pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu mendapatkan pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.